Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarto Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran, khususnya bagaimana cara membaca alat ukur. Adapun alat ukur yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama itu ada neraca, kemudian neraca. Terus yang kedua itu ada mikrometer skrup. Terus berikutnya ada jangka sorong. Berikutnya ada ampermeter. Dan yang terakhir itu ada voltmeter. Ya, jadi ada 5 alat ukur yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, langsung aja ke soal yang pertama tentang neraca. Di soal neraca, di sini kita lanjut ke soalnya. Bondan mengukur massa sebuah batu dengan menggunakan neraca Hochhaus 3 lengan dengan skala terkecil 0,1 gram. Skala hasil pengukuran terlihat pada gambar. Massa batu tersebut adalah berapa? Di sini menunjukkan hasil dari yang terbaca pada neraca Hochhaus 3 lengan, yang mana dikatakan skala terkecilnya 0,1 gram. Artinya skala terkecil itu yang paling bawah nih, yang paling sini. Ini yang menengah nih, yang paling besar. Nah, skala terkecil artinya di sini kan ada banyak goresan nih, Goresan yang paling kecil itu artinya 0,1 gram. Nah, berarti di sini goresan ini kan ada 0, berarti 0,1, 0,2 dan seterusnya sehingga sampai di sini 1 gram. Nah, jadi 0, ini 0, 1 gram, ini 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6 gram, 7 gram, 8 gram, 9 gram, dan 10 gram. Ya, jadi dengan di sini menunjukkan bahwa satuan dari neraca Hochhaus itu adalah dengan satuan gram. Jadi ini satuannya gram, ini juga satuannya gram, ini juga satuannya gram. Bagaimana cara membaca neraca Hochhaus? Cara membaca Hochhaus tinggal dijumlahkan saja. Angka yang ditunjukkan lengan paling atas ditambah dengan lengan yang kedua, tambah dengan lengan yang paling bawah. Oke, mari kita baca. Lengan yang paling atas itu menunjukkan angka 200. Nah, berarti di sini skala utama yang terbaca itu adalah 200. Berarti saya tulisnya 200 gram. Kemudian ditambah dengan lengan yang kedua itu menunjukkan angka 80. Ini lihat gininya, skala petunjuknya angka 80, ditambah 80 gram. Dan angka yang ketiga menunjukkan angka 3. Di sini ada 5, sehingga tadi dikatakan skala terkecil 0,1 dibilang. Berarti ini 3, 3,1, 3,2, 3,4, 3,5, dan 3,6. Kita lihat kenapa 3,6, karena dia letak garis yang runcing ini, letaknya satu skala atau satu strip di setelah garis yang menengah ini. Yang agak panjang dibandingkan yang lainnya lagi sedikit. Yang agak panjang ini menunjukkan angka 3,5. Jadi berarti sekarang satu stripnya lebih lagi satu, maka 3,6 artinya. Maka dengan demikian skala yang paling kecil menunjukkan angka 3,6 gram. 3,6. Nah, jadi setelah kalian selesai membaca ketiga lengan, tinggal dijumlahkan aja. 200 ditambah 80, 280 tambah 3,6 jadi 283,6. Karena skala terkecil satuannya gram, maka ini juga satuannya gram semua. Maka ini juga nanti satuannya gram. Jadi dengan demikian, jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Di soal nomor 2 masih juga membaca neraca Hochhaus. Jadi neraca Hochhaus 3 lengan. Jadi cara sama, tinggal ditambahkan skala yang terbaca pada setiap lengan. Jadi kita lihat lengan yang paling atas, yang paling besar itu menunjukkan angka 400. Nah, berarti tulis aja 400. Kemudian ditambah lengan yang kedua itu menunjukkan angka 50, berarti tambah 50. Kemudian lengan yang ketiga menunjukkan angka di sini 6. Kemudian sini tepat garisnya di 6,5 ya, di garis yang 5 milinya ini, berarti 6,5. Jadi kita tulis saja tambah 6,5. Jadi dengan demikian tinggal ditambah aja. Jadi 400 tambah 50 tambah 6,5, berarti 456,5. 456,5. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah option nomor C. Next, ke soal berikutnya. Di sini soal nomor 3 ini menjelaskan cara membaca mikrometer skrup ya. Jadi kedudukan skala sebuah mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti pada gambar. Berdasarkan gambar di atas dilaporkan hasil diameter bola kecil. Nah, sini katanya dia digunakan untuk mengukur diameter bola kecil. Dan didapatkan hasil seperti ini. Jadi cara membaca gimana?
Untuk mikrometer skrup, cara membacanya, skala yang terbaca itu merupakan skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan skala utama, ini skala utama SU, skala utama ditambah skala nonius SN dikali ketelitian. Nah, untuk mikrometer skrup, nilai ketelitian itu sama dengan 0,01 mm. Jadi untuk mikrometer skrup, jadi khusus mikrometer skrup, nilai ketelitiannya 0,01 mm. Nah, di sini ada skala utama, ada skala nonius. Yang mana namanya skala utama? Skala utama jadi skala yang di bagian sini. Jadi ini semuanya namanya skala utama, SU. Sementara di sini namanya skala nonius, SN. Nah, terus kita cek bagaimana cara membaca skala utama. Skala utama yang dimaksud di sini adalah skala utama yang letaknya tepat di depan garis vertikal skala nonius. Berarti yang di sini ya, nih. Nah, ini kita cek, ini kan 0, ini 5. Ini artinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pas, berarti sini artinya satu goresan ini nilainya 1. Maka dengan demikian ini ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Jadi angka yang tepat di depan garis vertikal ini adalah angka 8. Maka dengan demikian skala utamanya kita tulis dia 8. Kemudian ditambah di sini ada skala nonius SN. SN kita, skala nonius yang mana? Di sini skala nonius. Caranya gimana? Untuk skala nonius cari skala yang lurus dengan ini. Jadi cari garis lurus dengan garis horizontalnya, berarti angka ini dia skala nonius terbaca. Nah, jadi ini skala utama tadi ya, tak tulis. Nah, ini SU-nya, skala nonius seperti yang ini. Nah, ini SN-nya. Jadi cari yang lurus. Nah, ini berapa angkanya nih? Kita lihat, ini kan 15, ini 20. Berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya pas. Artinya setiap satu garis ini nilainya 1. Berarti skala noniusnya 15, 16. Maka dengan demikian kita tulis nih 16 dikali ketelitiannya adalah 0,01. Berarti 0,01. Berarti 8 ditambah 16 kali 0,01 berarti 0,16. Maka hasilnya 8,16. Satuannya milimeter. Karena jangka sorong itu memiliki satuan milimeter. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, di soal berikutnya ini masih tentang mikrometer. Jadi cara membaca mikrometer sama tadi ya. S sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali dengan ketelitian. Ketelitian itu adalah ketelitian jangka sorong, ingat 0,01 mm. Kita cek S skala utamanya berapa? Skala utamanya, nah jadi skala utama kan di bagian sini skala utama nih. Nah tapi skala utama kan kita lihat depan garis vertikal gitu tadi ya, pada soal sebelumnya depan garis vertikal. Yang paling depan itu yang ini paling depan, letaknya di bawah. Nah ini paling depan, letaknya di bawah, berarti ini menunjukkan nilai SU skala utama. Berapakah angka ini? Kita cek. Tadi kan ini 0, ini 1, ini 2. Berarti ini ada tengah-tengahnya lagi. Artinya 0, 0,5, 1, 1,5, 2, berarti sini 2,5. Jadi skala nonius kita itu adalah 2,5. Jadi kita tulis nih 2,5 ditambah SN kita berapa? SN kita sangat cari yang lurus tadi, yang lurus seperti yang ini SN. Nah ini nilai SN. Yang ini ya nilai SN yang lurus. Nah kita cek SN itu berapa? Di sini ada 10, di sini ada 15. Berarti coba kita cek dulu satu garis nilainya berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi mau pas. Artinya satu garis, satu goresan itu bernilai 1. Ini 10, 11, 12, 13. Jadi SN ini adalah 13. Jadi kita tulis 13 dikali ketelitiannya 0,01. Nah, jadi berapa hasilnya ini? 2,5 ditambah 13 kali 0,01 adalah 0,13. Berarti dua angka belakang koma 0,13. Tinggal ditambah aja. 2,5 tambah 0,13 itu adalah 2,63 ya. Jadi 2,5 ditambah 0,13. Kan gini kan cara nambahin kan? 3 5 tambah 1 6, komanya ini 2. 2,63. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat, oh ya satuannya apa? Kalau dia mikrometer, satuannya adalah milimeter. Jadi maka yang paling tepat jawabannya adalah option nomor B.
Next, selanjutnya kita akan masuk ke alat ukur yang berikutnya, itu tentang jangka sorong. Nah, ya tadi soal nomor 3 dan 4 itu tentang mikrometer skrup, sekarang tentang jangka sorong. Jadi kita cek sini. Perhatikan gambar berikut. Seorang siswa mengukur diameter kelereng menggunakan jangka sorong. Hasilnya seperti pada gambar. Nah, diameter kelerengnya berapa? Sini jangka sorong. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Cara membaca alat ukur jangka sorong jadi sama dengan mikrometer skrup, yaitu S sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dikali dengan ketelitian. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya ketelitian di jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Bisa ya? Kalau dia di mikrometer 0,01 mm, kalau di sini cm itu perbedaannya. Yang lainnya sama. Nah, yang manakah namanya skala utama? Skala utama merupakan skala yang di bagian atas. Berarti yang di bagian atas ini nama skala utama semua. Jadi di bagian sini skala utama. Ini namanya skala utama. Sementara yang bagian bawah ini namanya skala Nonius. Bagaimana membaca skala utama? Cara membaca skala utama kita pilih dulu 0 dari skala Noniusnya. Nah, ini kan 0 skala Nonius. Kemudian skala utama yang terbaca, skala yang letaknya tepat di atas 0 skala Nonius. Kita lihat sini. Ternyata dia tidak ada di atas 0-nya. Di atas 0 harusnya di sini nih. Nah, garis merah. Ternyata dia tidak ada, dia 0 di depan skala Nonius. Di atas skala Nonius. Jadi, kalau dia tidak ada di atas 0 skala Nonius, maka kita pilih yang di bagian kiri, yang di bagian sini. Yang paling dekat, berarti yang ini. Jangan, walaupun misalnya 0-nya lebih dekat dengan skala kanan, kita pilih yang di sebelah kiri. Berarti ini yang nanti kita pilih sebagai skala utama. Jadi berapa skala utamanya? Ini kan 5, ini kan 6. Berarti 5, 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti 6. Artinya di sini 5,1, 2, 3, 4, 5,5, 5,6. Artinya skala utama yang terbaca itu adalah 5,6. Bisa tulis ini 5,6. Kemudian ditambah skala Nonius. Kalau untuk mencari skala Nonius, lihat dari garis-garis skala Nonius dan skala utama yang lurus. Yang mana yang lurus? Jadi garis bawahnya lurus, ini tidak lurus. Nah, ini hampir tapi agak mereng dikit. Ini hampir juga tapi agak mereng dikit. Jadi yang paling lurus yang ini. Ini yang paling lurus. Jadi untuk skala Nonius kita cari yang mana yang paling lurus atau yang berhimpit. Nah, berapakah membaca skala Nonius? Kalau skala Nonius kita lihat angka skala di bawahnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti yang lurus ini 6. 6, 7, 8, 9, 10 pas. Artinya setiap satu skala tuh nilainya 1. Dan yang lurus sudah di angka 6 tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya skala Nonius itu adalah 6 dikali 0,01. Berarti 5,6 ditambah 65,1, 0,06. Jadi tinggal ditambah aja, berarti 5,66. Satuannya cm. Bisa ya. Tambahin boleh tambah susun. Berarti 5,6 ini 0,06. Kan kalau tambahan komanya harus lurus gitu ya. 6. Ya, jadi 6 tambah 0 juga 6. Ini koma tetap, ini 5. Jadi 5,66 karena dia jangka sorong, maka satuannya adalah senti. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, masih tentang jangka sorong. Jadi sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala ditunjukkan dari hasil pengukuran nampak pada gambar. Nah, ini katanya. Jadi besar hasil pengukuran, jadi kita ingat tadi jangka sorong. Cara bacanya skala yang terbaca adalah skala utama SU ditambah skala Nonius dikali dengan ketelitian. Ketelitian dari skala Nonius itulah 0,01 cm. Jadi kita masukkan skala utama tadi yang bagian atas ya, ini skala utamanya, sementara ini skala Nonius. Ingat skala utama kita pilih skala yang letaknya tepat di atas 0 atau enggak di kirinya 0. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini 0. Di sini walaupun sini kalau di sini dia bukan angka yang ini 3,2, di sini bukan tepat di atas 0, tapi dia lebih di kanannya 0 di sini karena dia tidak pas banget. Walaupun 0 ini lebih dekat dengan 3,2, yang kita pilih tetap 3,1. Mengapa? Karena yang kita boleh pilih adalah apabila tepat di atas 0, berhimpit atas 0.
Kalau tidak ada yang berhimpit, maka kita pilih di kirinya. Maka dengan demikian skala utama yang terbaca adalah yang ini. Walaupun nolnya lebih dekat ke sini tidak masalah. Kita selalu memilih yang di bagian kiri. Bagian kiri nolnya nih. Berarti ini 3, ini 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Artinya skala utama yang terbaca itu adalah 3,1. Oke, kita tulis nih 3,1. Berikutnya ditambah. Kita cek sini ada SN skala nonius. Skala nonius kita cari yang lurus dengan tadi ya, atas bawahnya lurus. Jadi ini belum ada yang lurus di sini. Di sini hampir mirip dikit tapi agak melenceng dikit yang ini, melenceng dikit. Maka kita cek ini yang paling lurus. Nah, berarti ini yang paling lurus. Maka ini skala nonius yang terbaca. Ingat skala nonius yang di bawah. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya pas disesuai dengan ini. Artinya satu goresan bernilai 1. Berarti di sini tepat terbaca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya skala noniusnya adalah 9. 9 dikali dengan 0,01 berarti 3,1 ditambah 0,09. 3,1 tambah 0,09 3,19. Jadi satuannya adalah senti, maka dengan demikian jawabannya adalah yang A. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Hasil pengukuran jangka sorong di atas. Nah, sini masih jangka sorong. Kita baca jangka sorong tadi ini skala utama. Jadi S yang terbaca adalah skala utama ditambah skala nonius dikali dengan ketelitian. Ketelitian ingat 0,01 cm. Oke, skala utama yang atas skala utama SU, di sini SN-nya skala nonius. Kita cek skala utama, skala yang letaknya di depan 0 skala atau di atas 0 skala nonius gitu ya. 0 skala noniusnya yang ini. Nah, walaupun di sini ada garis, kita jangan bilang skala utama 10, salah nanti. Walaupun di sini ada garis, tetap patoknya adalah dari garis 0. Garis 0 kan yang ini nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 0 nih, garis 0. Berarti yang kita pilih yang pertama adalah tepat di atas 0. Di atas 0 itu yang ini. Di atas 0 yang sini. Nah, ternyata juga tidak ada nilai gininya, tidak ada garis tepat di atas 0. Maka pilih yang di bagian kiri. Bagian kiri berarti yang ini. Jadi ini sebagai skala utamanya. Maka ini sebagai skala utama. Berarti ini ada 10, ini ada 11. Berarti sini ada 10,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 11 jadinya kan. Maka dengan demikian ini 10,1 skala utamanya. Jadi kita tulis 10,1. Nah, kemudian ditambah skala nonius cari yang lurus. Yang lurus ini adanya ini nih, yang lurus. Lurus atas bawah paling lurus, ini dia paling lurus. Maka skala noniusnya kita lihat yang ini, yang bawah. Berarti angkanya angka 5. Berarti langsung dia tulis 5 dikali ketelitian. Ketelitian kita kalau dia jangka sorong 0,01. Berarti saya ganti ini 0,01. Berarti 10,1 ditambah 0,05. Berarti hasilnya adalah 10,15. Kalau mau hitung susun boleh 10,1 0,05 gitu ya. Koma lurus 5, 1 tambah 0 ini 1, ini koma tetap, ini tetap 10. Jadi 10,15 satuannya adalah senti. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, kita akan melanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini alat ukur sudah berbeda. Sekarang alat ukurnya adalah alat ukur ampere meter. Ampere meter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi perhatikan gambar ampere meter berikut, kuat arus yang terukur. Nah, diminta kuat arus. Jadi kalau diminta kuat arus, jadi kalau kuat arus dan sudah ada ampere meter, jadi rumus yang digunakan langsung aja skala yang terbaca oleh ampere meter. Nah, jadi kita cek di sini cara bacanya gimana. Jadi kuat arus yang terbaca pada ampere meter, saya sebut namanya I, itu adalah skala tunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, yang mana namanya skala tunjuk? Skala tunjuk adalah skala yang ditunjukkan oleh petunjuk jarumnya nih. Jadi skala tunjukkan oleh petunjuk jarum. Nah, berarti ini namanya skala tunjuk 60, ini namanya skala tunjuk.
Sementara skala maksimum, skala yang letaknya paling ujung sini, berarti namanya skala maksimum. Ini namanya skala maksimum, S-max. Dan batas ukur, mana namanya batas ukur? Batas ukur di sini kan dipasangnya 0 sama 5. Berarti batas ukurnya adalah 5. Kalau besok dipasangnya 0 dengan 10, berarti batas ukurnya adalah 10. Nah, berarti di sini kalau dipasangnya di 0 dengan 5, berarti batas ukurnya 5. Maka inilah disebut sebagai batas ukur. Jadi tinggal kita masukkan aja skala tunjuk. Skala tunjuk di sini katanya adalah 60, skala maksimumnya adalah 100. Batas ukur kita adalah 5. Satuannya udah ampere. Coret, berarti 6 kali 5 berarti 30 dibagi 10 ampere atau 3 ampere. Jadi dengan demikian, jadi karena sudah ampere, ampere ini menunjukkan nilai kuat arus. Maka dengan demikian, kuat arus yang terbaca atau yang terukur itu adalah 3 ampere. Jadi jawabannya adalah option nomor A. Oke, next ke soal berikutnya, ke soal nomor 9. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Beda potensial. Nah, di sini yang ditanyakan adalah beda potensial. Beda potensial satuannya volt. Sementara di sini nilai yang ada itu adalah ampere. Ampere berarti kuat arus listrik. Sementara tanyakan volt berarti tidak sesuai alat ukur dengan yang ditanyakan. Nah, berarti pada ujung-ujung hambatan 20 ohm. Nah, di sini karena diminta beda potensial, sementara alat ukurnya bukan alat ukur tegangan, maka dengan demikian kita harus menggunakan rumus yang mana beda potensial atau V itu rumusnya adalah I dikali dengan R. I ini adalah kuat arus listrik yang dapatkan dari sini nanti, sementara R itu adalah nilai hambatan 20. Jadi saya tulis nih I-nya, R dulu saya tulis 20. I-nya saya cari dulu. I karena alat ukurnya ampere meter, jadi kita bisa mendapatkan nilai I. Rumusnya itu adalah skala tunjuk dibagi skala apa tadi? Maksimum gitu kan? Kemudian dikali dengan batas ukur. Skala tunjuk, skala yang ditunjuk oleh jarumnya itu adalah angka 30, maka ini sebagai skala tunjuk. Sementara skala maksimumnya skala yang paling ujung, nah ini 50, ini sebagai skala maksimum. Kemudian apalagi batas ukur? Batas ukurnya yang mana? Batas ukurnya kita cek sini, di sini 0. Nah, di sini dipasangnya di 0 dan di angka 1 dipasang kabelnya. Berarti batas ukurnya 1. Jadi kita lihat tempat posisi kabelnya di mana selain di 0. Itulah yang dikatakan sebagai batas ukur. Jadi batas ukurnya 1, ini BU, tulis ini 1. Nah, skala tunjuknya adalah 30, saya tulis 30. Skala maksimumnya adalah 50, jadi saya tulis 50. Batas ukurnya itu adalah 1, jadi saya tulis ini 1. 3 coret, berarti 3 kali 1 kan 3. 3 kali 1 3. 3 dibagi 5 berarti 0,6. 0,6 atau tulis 3/5 dulu enggak masalah, biar sesuaikan dengan ini. 0,6 boleh, 3/5 boleh, terserah kalian. Jadi kita lanjut sini, saya biarkan dulu nih 3/5 ampere. 3/5 ampere. Oke, lanjut. 3/5 dikali dengan 3/5 berarti ini saya coret 5 dengan 20, coret sini sisanya adalah berapa? Sisanya adalah 4 ya. Jadi 3 dikali 4 itu hasilnya adalah 12 volt. Ya, jadi dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E. Oke, next ke soal berikutnya. Ini soal terakhir. Rangkaian sederhana dari hambatan R ditunjukkan seperti pada gambar. Sini ada rangkaian listrik, sini ada skala-skala yang terbaca. Nilai hambatan R. Nah, diminta nilai hambatan R. Ingat ya, R itu satuannya ohm, itu bisa tidak ada alat ukur langsungnya, kita harus menggunakan perhitungan. Jadi, nilai R seperti soal di nomor 9 tadi, rumusnya kan V sama dengan I dikali dengan R. V itu artinya voltmeter atau nilai tegangan. Jadi yang mana yang menunjukkan nilai V, dari sini bisa menunjukkan nilai V. Karena di sini ada kode V-nya. Kemudian I sini kuat arus satuannya ampere. Kuat ampere yang bisa didapatkan dari sini. Ya, jadi nilai yang terbaca pada hambatan R. Jadi R itu sudah dibataskan, R itu cuma di sini aja. R itu cuma dia dilingkupin oleh V-nya ini. Jadi R itu cuma kita lihat udah dilingkupin oleh V-nya ini aja. Dengan demikian V ini tidak akan mempengaruhi lagi. Ini tidak akan mempengaruhi lagi. Karena voltmeter hanya khusus membaca nilai tegangan pada R ini saja. R yang kita gunakan. Dan 1,6 itu juga tidak mempengaruhi karena dia voltmeter sudah dibatasin sampai sini aja. Maka ini dia tidak digunakan. Bisa ya, jadi ini sebagai pelengkap gambar rangkaian. Jadi kalau untuk menyelesaikan soal nomor 10 cukup gunakan
voltmeter yang pada R aja, yang nilai sudah ditentukan segini, dan kuat arus pada R. Kalau kuat arus ini karena dia rangkaiannya seri, maka kuat arus sama. Kuat arus di R sama dengan kuat arus di 1,6. Karena kita hanya membutuhkan R saja, jadi kuat arus yang kita gunakan hanya kuat arus yang di sini aja. Jadi kuat arus yang di R aja yang kita gunakan itu sama sebesar ini, yang terbaca pada ampere meter yaitu sebesar segini. Oke, jadi kita cek nilai V dan I-nya dulu. V yang atas sama juga, rumus untuk tegangan juga sama. V sama dengan skala tunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Sama juga dengan yang di ampere meter. Jadi V juga skala tunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Sama, jadi kalau di ampere meter bukan V ya, sorry, namanya I. Cuma beda nama aja, tapi cara bacanya sama. Kita cek di V di tegangan, ini V skala tunjuknya ini 2, ini 3, berarti dia di 2,5 yang terbaca. 2,5, jadi saya tulis ya, skala tunjuknya itu adalah 2,5 per skala maksimumnya. Skala maksimum yang paling ujung nih, nama skala maksimum di sini. Skala maksimum 5, berarti kita tulis dibagi dengan 5 dikali batas ukur. Nah, batas ukurnya karena di sini cuma ada dua angka 0 dan 10, artinya batas ukur udah pasti 10. Jadi kalau ada 3 sama kayak di soal nomor 9, kita lihat kabelnya dipasang di yang mana. Nah, jadi sini karena cuma ada 2, berarti 0 dan 10, berarti batas ukurnya adalah 10. Berarti kali batas ukurnya 10. Ini coret. Ini sisa 2. Berarti lanjut 2,5 dikali 2 hasilnya adalah 5. Berarti voltnya udah ketemu nilainya 5, masukkan dah ke sini voltnya 5. Sekarang kita tinggal mencari I kuat arusnya dari sini. Skala tunjuk untuk kuat arus itu sama. Di sini di antara 2 dengan 3, berarti di 2,5. Jadi saya tulisnya 2,5. Kemudian di skala maksimum yang paling ujung nih. Paling ujungnya berapa? 5 paling ujung dari ini 5, kita lihat ini 5. Kemudian dikali dengan batas ukur. Batas ukurnya nih 0. Di sini angka terakhirnya 5. Berarti kita batas ukurnya artinya 5. Coret. Berarti ketemu I adalah 2,5 ampere. Nah, jadi maksudnya sini I-nya 2,5 ampere. Nilai R. Jadi R ini awalnya dia kali, pindah ruas ke sini jadi bagi. Jadi 5 dibagi 2,5 sama dengan R. Jadi R sama dengan 5 dibagi 2,5 berarti 2 ya, 2 ohm. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal untuk cara membaca alat ukur. Jika ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.